Baik Bapak, Ibu, marilah kita membuat kelompok kecil. Nanti satu kelompok itu terdiri dari 3 peserta. Nanti masing-masing kelompok menyampaikan 1 atau 2 hal yang membahagiakan dan yang menyulitkan sebagai orang tua terhadap anaknya. Nanti satu kelompok menyampaikan pendapatnya, satu kelompok lagi nanti bisa memberikan sanggahannya atau menyampaikan pendapatnya juga. Jadi nanti kita di sini berdiskusi mengenai hal yang membahagiakan dan hal yang menyulitkan kita sebagai para orang tua terhadap anaknya. Seperti itu ya Pak ya, Bu. Ayo kita mulai dari, mungkin ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Bu. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya Bu yang diberikan untuk kami. Kami di sini akan menjawab pertanyaan Ibu. Yang pertama adalah tentang hal yang membahagiakan atau bikin gembira. Pasti keinginan semua orang tua pasti membahagiakan anaknya. Apalagi di saat momen-momen tertentu. Contoh, misal anak kita dapat prestasi di dalam satu kelas yaitu ranking 1. Pasti kita kepengen memberikan suatu hadiah atau kebahagiaan terhadap anak tersebut, atau memberikan sepeda atau memberikan apa yang intinya penting kita bisa memberikan suatu hadiah. Terus yang kedua, pertanyaan itu tentang hal yang menyulitkan. Pasti kita namanya hidup kan nggak tentu, kadang pengen uang, kadang enggak. Tapi pas kondisi seperti itu, anak kita tidak melihat orang tua apakah itu punya uang atau enggak. Apalagi di usia-usia remaja atau masih dikatakanlah sekolah dasar atau SMP, di saat dia melihat teman-temannya punya barang sesuatu yang baru atau apa, pasti dia pengen. Nah, ketika itu anak itu harus meminta barang tersebut. Pas kebetulan kondisi kita tidak memungkinkan, apalagi sekarang lagi kena dampak COVID, untuk pencarian nafkah itu susah, apalagi untuk beli hadiah, untuk buat makan pun kita adalah susah banget. Nah, walaupun anak itu minta permen, kalau kita nggak uang sepeser pun kan itu yang bikin sedih kita, Bu. Jadi itu walaupun nilainya kecil, permen berapa sih harga permen, Bu? Nah, kalau pas kita kondisi nggak ada kan gimana rasanya kan ya, sedih, terus ya sulit lah bagi kita untuk masa seorang orang tua tidak bisa memberikan sebuah permen. Mungkin jawaban dari kami, Bu. Terima kasih atas waktunya, kami kembalikan lagi. Ya, terima kasih Bapak. Sekarang tadi Bapak itu bilang katanya ingin sekali membahagiakan anaknya, itu memang prioritas ya Pak ya. Prioritas sebagai orang tua itu memang pengen banget anaknya bahagia. Tapi apakah bahagia itu hanya dengan sebuah hadiah sepeda atau hanya dengan materi? Apakah seperti itu? Atau ada yang tidak memakan biaya mahal tetapi anak itu sudah terasa bahagia? Seperti itu. Apakah ada? Coba mungkin ada dari kelompok bisa? Atau dari Bapak sendiri? Ada nggak sih yang bisa membuat bahagia tetapi tidak memerlukan biaya yang banyak? Seperti itu. Apakah ada, Pak? Mungkin itu untuk menurut saya yaitu dengan memberikan sebuah hadiah. Ya tadi saya akan contohkan, tidak harus hadiah itu seperti sepeda atau apa, yang penting untuk hadiah tak buku tak pulpen itu biasanya harganya terjangkau. Mungkin seperti ini Pak. Ini pendapat saya, mungkin hadiah itu kita tidak harus memberikan hadiah. Mungkin kita juga bisa memberikan penghargaan melalui pujian. Pujian itu juga bisa membuat bahagia anak juga kan ya Pak ya. Mungkin kalau misalnya anaknya itu habis makan, lalu naruh piringnya ke dapur, atau hanya sekedar mencuci piring yang dia habis makan, itu kan sangat patut untuk kita puji. Mungkin kita bisa memberikan pujian terhadap anak itu, jadi anak itu bisa membuat bahagia, gitu ya Pak ya. Jadi mungkin bahagia anak itu tidak harus dengan materi,
tapi bisa dengan kasih sayang dan perhatian orang tuanya. Gitu. Dan mungkin terima kasih Bapak untuk menyampaikan pendapatnya. Kita berdiskusi di sini, kita sama-sama orang tua, jadi kita sama-sama sharing ya Pak ya. Nanti mungkin bisa di kesempatan ini mungkin ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama itu, jadi untuk menjadi orang tua yang baik itu kita bisa memberikan hal yang seperti tadi, kasih sayang. Jadi kita memberikan kasih sayang, memperkuat kasih sayang terhadap anak dengan cara kita mengingat-ingat hal-hal yang membahagiakan. Seperti itu ya Pak ya. Jangan mengingat-ingat hal-hal yang menyulitkan saja, karena nanti kalau misalnya kita hanya mengingat hal-hal yang menyulitkan, kita akan menjadi down sendiri, jadi tidak semangat kembali. Tapi kalau kita mengingat hal-hal yang membuat bahagia anak, itu nanti kita bisa memperkuat kasih sayang kita terhadap anak. Seperti itu ya Pak ya. Yang kedua, mungkin kita sebagai orang tua, jadi peranan orang tua dalam rumah itu kan tidak hanya ibu atau ayah sendiri, tapi keduanya itu mempunyai peran penting ya Pak ya. Jadi keduanya, ayah dan ibu itu mempunyai peran penting, dan kasih sayang kedua orang tua itu adalah hal yang paling utama, hal yang paling penting gitu ya Pak ya. Jadi nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa berdiskusi dalam cara pengasuhan anak. Jadi kalau kita orang tua, ayah dan ibu saling berdiskusi memecahkan suatu masalah, itu nanti tidak akan merasa berat sendiri, jadi akan terasa ringan. Seperti itu ya Pak ya. Mungkin nanti bisa dipraktekkan di rumah pulang dari sini. Kalau misalnya ada masalah dalam pengasuhan anak, berdiskusi dengan pasangannya bagaimana cara penyelesaian yang terbaik seperti apa. Begitu ya Pak ya. Baiklah. Jadi untuk topik diskusi selanjutnya itu adalah memahami pentingnya penyamaan perbuatan dan perkataan. Dalam diskusi ini nanti ada satu permainan, yaitu bermain terbalik. Mungkin Bapak Ibu bisa berdiri sebentar untuk mengikuti permainannya. Jadi nanti kita, Bapak Ibu itu mengikuti gerakan saya. Jadi harus fokus dengan gerakan saya dan ucapan saya. Gitu ya Pak ya. Silakan berdiri sebentar. Baiklah, ini namanya bermain terbalik. Jadi nanti contohnya ada, kalau saya pegang kepala, jadi Bapak mengikuti saya memegang kepala, tetapi disesuaikan dengan ucapan saya. Jadi harus fokus ya Pak ya Ibu. Baiklah, kita mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Lutut, kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, ini kepala Bapak, bukan kaki. Jadi itulah fokus untuk duduk kembali. Oke, dari permainan tadi, padahal kita harus fokus ya. Namanya perkataan dan perbuatan. Dari permainan tadi, apa yang terjadi saat permainan? Monggo, kelompok. Ya, Bisa. terima kasih Bu. Pada permainan tadi, yang intinya adalah itu walaupun sebuah gerakan yang sangat-sangat mudah, namun membutuhkan sebuah konsentrasian atau kefokusan. Jadi tadi dari hasil permainan tadi, yang intinya itu perbuatan sama ucapan itu lebih difokuskan adalah melihat dari gerakan. Ucapan kurang terfokus karena kita terfokus sama gerakan. Seharusnya kan kita harus fokus terhadap suatu gerakan, tidak harus sama ucapan. Nah, di sinilah sebuah kegiatan kecil atau permainan kecil tapi membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. Ya. Itu aja mungkin jawaban dari saya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk pendapatnya. Jadi memang di permainan yang tadi itu
saya mungkin dapat menyimpulkan di sini, walaupun hanya permainan, tetapi itu ada intinya, ada kita asah juga ya Pak. Jadi antara perbuatan dan perkataan itu harus sejajar, harus sama gitu. Jadi ada kesimpulan yang pertama, anak-anak itu akan lebih mengikuti gerakan daripada perkataan, begitu ya. Jadi orang tua di sini itu adalah model. Orang tua itu adalah model. Jadi apa yang kita lakukan, di kehidupan sehari-hari di keluarga ya, itu otomatis akan diikuti oleh anak tersebut daripada perkataan kita. Jadi kita sebagai model seharusnya kita memberikan model yang positif agar anak kita mengikuti hal yang positif. Dan kedua, dari perkataan dan perbuatan sebaiknya itu sejalan. Contohnya misalnya, Bapak menyuruh anaknya untuk sholat misalnya. Dek, ayo kita sholat. Ayo sholat maghrib dulu. Tetapi bapaknya sendiri itu tidak pernah sholat, begitu ya. Otomatis nanti anaknya akan menganggap remeh dengan ucapannya bapak menyuruh dia sholat. Tapi kalau bapak itu setiap harinya sholatnya teratur 5 waktu, otomatis nanti anaknya akan mengikuti sholat dengan teratur dan tepat waktu. Seperti itu ya Pak. Jadi perbuatan dan perkataan itu harus sejalan. Jangan nanti bapak ngomongnya A, padahal bapak ngomongnya perkataannya ngomongnya B. Seperti itu. Jadi harus sejalan. Begitu ya Pak ya. Mungkin nanti bisa dipraktekkan di rumah. Dan kita juga perlu menjaga tutur kata perilaku kita dengan baik. Begitu Pak. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.